Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Amin Channel. Ini saya sekarang nggak buat tripod nih, nggak ada kameramen. Ya, jadi kita mau sedikit mereview mengenai unit Fuso Canter. Tipenya menurut customernya sih ya, ini tipe FE74SK, tipe terbaru dari Mitsubishi, khususnya di tipe cold diesel kategori 2 Fuso Canter 125 PS. Ya, spesifikasi mesin dan apa sih yang baru dari unit ini, ataukah memang hanya tipenya saja yang baru? Coba mari kita sama-sama ingin tahu, kita review, kita ulas. Ya, kalau dari spesifikasi mesin cc masih 3900. Ini paling hanya di dimensinya aja. Perbedaannya dengan tipe FE74S yang lama, dimensi untuk panjang keseluruhannya kurang lebih hampir 6 meter, 59 sekian. Dan untuk karoserinya sendiri itu di 4,6 panjangnya ya. Nah, ini bisa dilihat ya rekan-rekan unitnya, tampilan luarnya. Oke, ini tipenya FE74SK ya. Kalau dulu kan hanya FE74S saja ya. Kalau sepintas sih dari luar, headlamp, fog lamp, penempatan emblem-emblem dan yang lainnya tidak ada yang beda ya. Hanya ini lebih di akselerasi aja, super speed ya. Jadi daya angkutnya 7,5 ton, cc-nya 3900, lebarnya kurang lebih hampir 1,9, tingginya 1,8, kurang lebih 1,7 sekian. Nah, untuk sisi luar eksterior kita sudah banyak mengetahui ya. Coba kita lihat dalamnya nih rekan-rekan, karena ini kebetulan unit baru ya. Oke, kita sekarang sudah di dalam kabin Mitsubishi Fuso Canter kategori 2, tipenya FE74SK. Dan sekarang kita mau, rencananya sini dibangun box ya, karena rekan-rekan ya. Jadi saya hanya sedikit mereview, mungkin sudah ada yang mengetahui dan juga ya banyak juga yang belum, mungkin bisa bermanfaat ya. Sebelum kita ulas ke sisi sebelah kiri, kita lihat dulu untuk posisi setirnya ya, setir atau kemudi dari driver ya. Ini bisa dilihat. Oke, setirnya sudah teleskopik ya, setelannya ada di bawah untuk instalasi AC-nya. Ini untuk speedometer, odometer masih menggunakan jarum di sisi sebelah kiri atau RPM, dan ini tachometer untuk kilometernya ya. Kecepatan maksimalnya di 120 km per jam ya. Oke, ini untuk akselerasi ya, ditonjolkan dari unit tipe ini. Jadi yang senang untuk bawa mobil dalam kecepatan yang cukup direkomendasikan ya, dalam artian ya lebih gesit, lebih lincah tapi irit, bertenaga ya, tipe ini FE74SK dengan panjang dimensi yang mungkin lebih sedikit panjang dibandingkan tipe yang sebelumnya FE74S. Panjang karoserinya sendiri 4,6 ya. Oke, bisa dilihat ini sisi tempat duduk penumpang 2 orang, dari angkutnya 3 orang, sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik. Berikut juga dengan yang driver dengan seatbelt yang 3 titik. Oke, saya kira tidak banyak yang berubah dari unit ini, hanya tampilan dashboardnya aja. Lebarnya kurang lebih hampir 1,9 sampai 2 meter. Ini tempat untuk naruh peralatan surat-surat. Ini P3K nya. Banyak ruang untuk driver menempatkan toolsnya atau peralatannya, kelengkapan dari driver itu sendiri. Ini tempat naruh uang receh ya, tempat naruh etol. Ini pegangan tangannya kokoh sekali, warnanya hitam dan ininya abu-abu ya. Di sini ada tempat untuk asbak. Nah, ini kunci daripada pintu itu sendiri. Oke, masih menggunakan engkol untuk jendelanya. Oke. Ini untuk pedal kopling, karena memang akselerasi bukan daya tanjak, jadi
koplingnya itu memang di setel dari pabrikan, udah tidak terlalu empuk, tetapi untuk daya responsifnya lebih baik ya. Klakson. Oke. Ini saklar untuk lampu sen kanan dan kiri, lampu headlamp dan juga fog lamp. Ini untuk wiper ya. Oke. Bisa dilihat ya, dari kulitnya juga, joknya juga lebih bagus, lebih mewah terlihatnya untuk kelas mobil komersil. Oke, ini lebih luas kabinnya dari driver. Ya, ini bisa dilihat. Oke. Setirnya sudah teleskopik. Ya. Setelannya ada di bawah sini. Tilt juga. Jadi bisa menyesuaikan dengan postur daripada driver itu sendiri. Ya, bisa di setel kenyamanannya. Oke. Dan ini bangkunya sendiri sudah ada setelan di bawah seperti yang unit canter sebelumnya ya, mungkin itu. Oke, bisa dimaju mundurkan, speedometer, dan mungkin tampilan dari dashboardnya aja yang agak lebih terlihat sport ya, terlihat seperti lebih mewah lah. Oke, ini untuk audionya menggunakan JVC, bisa untuk MP3, tip ya. Oh, jadi untuk USB-nya juga ada, untuk colokan USB-nya di sini. Oke, ini untuk tuas transmisi 5 percepatan, 1, 2, 3, 4, 5 dengan gigi mundur 1. Untuk tombol hazard. Oke. Nah, ini lighter. Bisa dilihat ya, lighter. Oke, ini untuk blower ini angin. Kalau untuk AC jadi sudah tinggal install aja lagi, kita tambahkan lagi untuk instalasi AC-nya. Ini untuk speedometer, odometer masih menggunakan jarum di sisi sebelah kiri atau RPM, dan ini tachometer untuk kilometernya. Ya, kecepatan maksimalnya di 120 km per jam. Ya. Oke, ini untuk akselerasi ya, ditonjolkan dari unit tipe ini. Jadi yang senang untuk bawa mobil dalam kecepatan yang cukup direkomendasikan ya, dalam artian ya lebih gesit, lebih lincah tapi irit, bertenaga ya, tipe ini FE74 SK dengan panjang dimensi yang mungkin lebih sedikit panjang dibandingkan tipe yang sebelumnya, FE74S. Panjang karoserinya sendiri 4,6 ya. Oke, bisa dilihat ini sisi tempat duduk penumpang 2 orang, dari angkutnya 3 orang, sudah dilengkapi dengan seatbelt 3 titik. Berikut juga dengan yang driver dengan seatbelt yang 3 titik. Oke, saya kira tidak banyak yang berubah dari unit ini, hanya tampilan dashboardnya aja. Lebarnya kurang lebih hampir 1,9 sampai 2 meter. Ini tempat untuk naruh. Dan ini sebelum kita ke belakang, kita lihat daripada spesifikasi frame, panjang framenya dan lebarnya. Ini ada panduan sedikit dan juga informasi mengenai tata cara untuk menggunakan pengoperasionalan unit ini dalam mengendarai ya. Ada himbauan, pastikan tidak melebihi batas kecepatan maksimum dari tiap gigi, jadi biar tidak overhead ya. Dan ini sudah dilengkapi dengan GPS runner. Oke. Kegunaannya apa ada di sini, nanti bisa dibaca juga, bisa dikunjungi di websitenya atau bisa baca di bukunya. Ya, ini kelengkapan daripada unitnya, dongkrak dan yang lainnya. Ini stiker untuk kita mengetahui ukuran ban dan tekanan angin ya. Kita rekomendasikan disesuaikan dengan apa yang direferensikan oleh pihak pabrikan atau ATPM untuk ukuran anginnya dan bannya. Oke. Untuk bannya bisa dilihat ya, ukuran 750/16 dengan ring 16 ya, ukuran 16. Oke. 6 baut roda sudah ISO.
menggunakan Brixton, produk dalam negeri ya. Nah ini untuk tempat radiator, air radiator, jadi pengecekan lebih mudah. Dan juga satu ya teman-teman, ini kabinnya bisa dibuka ya, di sini bisa dibuka, jadi nanti bisa dijungkit untuk lebih mempermudah, gunanya mempermudah pengecekan mesin untuk seharian dari berada driver itu sendiri sebelum unit ini dioperasionalkan. Nah, ini mengusung mesin dengan kapasitas mesin kurang lebih 3.900 sekian, hampir 4.000 cc ya, dengan menggunakan sistem pendinginan air pendingin dan juga turbo charger intercooler ya. Torsi maksimalnya ini bisa mencapai torsi 120 ya km per jam untuk daya akselerasinya. Oke, ini mesinnya masih baru banget nih, dan saya yakin banyak inovasi terbaru yang dikeluarkan oleh pihak TPM untuk unit ini. Selain daripada dimensinya yang lebih panjang, ini untuk filter solar, filter udara, ini filter solarnya. Tangkinya kapasitasnya 100 liter ya. Oke, 100 liter, 6 ban, 1 ban cadangan. Panjang framenya 4,6, lebarnya kurang lebih hampir 2 meter, dan tingginya 1,8 sampai 1,9 sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah yang ada sekarang ini. Oke, untuk unit baru memang sudah semua standarnya itu dari pihak Kementerian Perhubungan, khususnya instansi yang terkait itu menyarankan untuk dilengkapi dengan perisai samping kanan dan juga perisai belakang. Nanti kita karoseri juga merekomendasikan untuk dibuatkan lagi setelah nanti karoserinya jadi, perisai untuk belakang selain daripada pijakan ya. Oke, untuk frame-nya sendiri tebalnya 6 mili kurang lebih. Oke, dengan ketebalan cross member 3 mili, kokoh sekali. Untuk sistem suspensinya menggunakan per ya, per dan juga shock. Ini shocknya ya, bisa dilihat shock absorber, jadi lebih empuk, lebih nyaman saat memuat beban bobot. Akinya ada 24 volt. Oke, dan ini sepertinya tempat untuk apa, saklar ya, ini tempat saklar. Dan ini untuk menjungkitkan kabin. Ini untuk menjungkitkan kabin. Sistem pengoperasionalannya ada di sini. Ya, bisa dibaca dulu untuk para rekan driver sebelum dijungkitkan, dibaca dulu tata caranya seperti apa. Oke. Oke. Tipe terbaru VIN 2020. Headlampnya masih menggunakan bolham, berikut dengan sen dan juga ini lampu senja. Oke. Ini salah satu calon sang legenda nih, Fuso Canter ya, sama seperti tipe L300 ya. Oke. Oke, saya kira untuk review saya di tipe unit Fuso Canter Call Diesel FE74SK ya kali ini sementara ini cukup. Nanti kita akan lanjut kembali di video-video saya selanjutnya di saat unit ini sudah rampung untuk kita kerjakan boxnya atau karoserinya. Kita akan lanjut kembali seperti apa hasilnya ya, nanti rekan-rekan akan kita share juga untuk videonya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Apabila yang sudah tahu ya, kita hanya merefresh saja. Terima kasih yang sudah subscribe di channel Amin Channel, sudah like, sudah komentar positif maupun negatif kita terima ya, dalam artian negatif untuk kritik membangun kita juga ya. Atur nuhun, terima kasih banyak rekan-rekan.
atas kontribusinya ke Amin Channel, sudah menonton sampai habis. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa cantumkan kontak person kita di deskripsi, bisa menghubungi ke PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin. Terima kasih, atur nuhun, selamat sore, assalamualaikum.